Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam, wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhalam, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhawati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-ashir, nomor 10, fi adabil jima', adab-adab berkenaan dengan hubungan suami istri, hubungan badan. Yustahabul al-bidayatu al-bada'atu bitasmiyah. Jelas kan toh? Ampun oning kapi mon. Sia keluarga maksudkeun gula. Maca bismillah. Okey. Baik. Bersatu hadis Bukhari Muslim. Nah, kebunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum arada an ya'ti ahlahu." Lamun salah satu dari beun akompola ben binina faqala bismillah, benih bismillahirrahmanirrahim, bismillah cukup. Okey, Allahumma jadilna syaitan wa jadibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, pacawi abik batan kaulah dari syaitan, ben pacawi syaitan dari abik batan kaulah. Napa bulan Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun, kalau seandainya Allah mentakdirkan dengan hubungan tersebut apa yang anak, apa yang keturunan, Allah apa yang keturunan, kenapa? Lam yadurruhu syaitanun abadan, maka anak tadi itu tidak akan diganggu oleh setan. Lam yadur syaitan. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian wal inhirafi anil kiblah, cek mungkir kiblat atau apa awal ke kiblat. Nah ini apa pada terlilah, dan kula tegaskan tak ada terlilah sekali. Engke ento kun napa dari Imam Ghazali napa kun ano engke sebab saya pada terlilah namun apa namanya la tastaqbilu al-qiblah bi ghaitin bi baulin wala waitin. Janganlah wala tastadbiruha, janganlah kamu menghadap kiblat ketika kamu buang air besar, ketika kencing, atau ketika membelakangi kiblat. Itu pun jumhur ulama mengatakan di luar, di tanah lapang, menabi di WC tertutup, mereka jumhur ulama boleh-boleh saja. Ketika ada yang menabi urusan hubungan sama istri tak ada, tak oleh mengungkari kiblat, tak oleh Allah ke kiblat, sobung terlilah. Kata jadi hukum asal boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Terus kita lanjutkan, wa an yataghattahu wa ahluhu bi thawbin. Nah, berarti kan toh, dan hendaklah suami dan istri memakai pakaian, menutup pakaian, menutup. Nah, ketika aku nak pakai selimut, apa? Beda terlilah. Tapi terlilah dhaif. Sunnat, nah terlilah dhaif dan tu terlilah beni pas wajib pun. Kamu kadima terlilah. Terbunuh Nabi alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir." Lamun salah satu benar kompol ben bini nah hendaklah menutup, pakai benda tutup, pakai sitar tutup. Nah, wala yatajarradani tajarrudal ba'iraini, aja coba cak abang kang mulos pada benda abang kang ontah laki bini. Kata mana ni Pak? Ini riwayat Imam Baihaqi, hadis yang dhaif para rabu. Nah, lemah iki. Tapi ini hadis palsu. Bani hadis palsu iki. Sunat bisaos. Tak apa-apa. Iki pun halal ke pun iki. Sekali yang memang diharamkan dalam syariat. Terus kita lanjutkan. Wa alla yakuna mutajarridain, kelak kan toh. Wa an yabda'a bil mula'abah wad dhammi wat takbil. Jelaskan toh. Dengan memulai dengan cumbu rayu. Jelas pun kata ini bercumbu rayu, al-mu'alabah, ad-dhamm berpelukan, wat takbil berciuman. Wa minal ulama'i, di antara ulama, man istahabbal jima'a yaumal jumu'ati. Nah, nikah. Di antara ulama berarti saya menganjurkan mana pakai itu jima' hari Jumat. Nah, apa tu lila?
saya berhubungan dengan Kak Dintoh berkata-kata faliyu yami yamal tak ada kata kita tak ada hadis saya pun. Kenapa? Di antara dalil yang mereka pakai karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam berdalil lah. Mana Nabi tadi lepas saya akompol malam Jumat ben rajinah pada ben mata yang kafir toh dua kali tambah kali dua kento tak ada sama sekali kento la aslalahu ada lecek pun ada dalil sampai rondo kedua petong kali yang kafir pada rondo ketiga petong kali boleh nah sampai rondo keempat tak mampu pun sebini mon baik kali kalmah inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam telepon Jumat paling afdalah paling tuan penghulu dari semua hari-hari dalam satu pekan satu minggu wa a'dhamuha indallah paling agung ya junan Allah wa huwa a'dhamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri lebih agung hari Jumat ketimbang hari telasan Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu badacukan sebagian ulama menafsirkan firman tebune pon Nabi ampun pernah terangkan dan dulu gento insyaallah kajian Jumat juga tebune Nabi alaihi salatu wassalam man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala pada riwayat man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala siapa-siapa orang yang saya ghassala atau ghassala maksud epon membersihkan anggota wudhu, menyucikan anggota wudhu wassalah kepada wassalah sampai berusaha karinto ada mengatakan anggota wudhu dibersihkan dulu kepala, tangan, macam pas waktu salah mandi seluruh tubuh kento pada saya menafsirkan sekak ditoh kento hari Jumat persoalan summa bakar wabtakar segera pergi dari Jumat maleng oleh kenceran untah kento bakar wabtakar nah wa masya ajalan sokoh walam yarkab tak naik kendaraan maka pahalana terus sop pertama kan toh banyak jamaah mustaqbil datang sebelum khotib datang ki kosong ya ada dengan dibudi iman kan tak oleh kencaran sebanyak sampai ke solat pakun ngibudi padahal datang pertama padahal juk tujuh dengan tiang ngibudi kesannya ya Allah iman ampun diperingati tapi tak mempan dengan dalam khutbah ini fastama'ah walam yalgu dia mendengarkan khutbah tidak berbuat sia-sia termasuk juga sia-sia itu zikir ketika khutib berlangsung membaca khutbah dan kula beri peringatan sana pakali pada khutbah ki bodoh boy khosok bentas bina la ilaha illallah mumpun sia-sia kita perbuatan sia-sia bisa ada pun penisan kula saya mata penisan kula dia pun Nabi SAW faqat lawa sana jena zikir ketika khutbah berlangsung kula tak ngerti ka khutbah start ca arah khutbah tak ngerti pun kedingaki pun kan itu pun kewajiban wajib nah zikir pun apa baru selesai khutbah pun silahkan makanya ketika antara dua khutbah kan pun tak ada khutbah ingin doa istighfar yang lainnya pun wastama walam yalgu kana lahu bi kulli khutwatin setiap langkah dia berjalan ke masjid mendapat pahala seperti 1 tahun berpuasa sunnah 1 tahun melakukan qiyamul lail setiap langkahnya kan tu pahalanya besar juga niki baik nah penafsiran Kak Dima penafsiran Pak Ustaz jika berhubungan dengan istri hari Jumat bada saya menafsirkan kata-kata ghassalah wa ghassala Kak Dintoh saya berhubungan dengan istrinya berhubungan badan maksudnya memaksa istrinya untuk ikut mandi benikun aban si mandi sebab mandi di hari Jumat itu termasuk kewajiban sana sabeni wajib maksud wajib saya wajib laksanakan di antara kewajiban dari Jumat senajan orang yang tak kabin tak keluarga tak adik bini kento dianjurkan mandi seperti mandi hadas besar dianjurkan nampak boleh lah kan adik rajin lah saya penafsiran ulama man ghassala wassala zaujatahu menjadikan istrinya mandi nah saya tidak mandi saya bini juga mulai bila Ustaz mulai malam Jumat kenging kemarin sopu kenging juga nah sebelum Jumatan kenging juga
Okay. Maka nama berdasar ada bukti dalam syarah hadis kadin toh kenapa? Karena seseorang ketika dia berhubung dengan istrinya sebelum Jumat, dia lebih menguasai diri dan syahwatnya ketika dia berangkat ke masjid dalam jalan. Baik, kita lanjutkan. Summa idza qada watarahu falyatamahhal litaqdiya wataraha. Ketika berhubungan suami istri mun selake mereka ada cek ruka puru pamareh dan tek sebini kelu nikah qabla falyata litaqdiya wataraha, supaya bini juga memenuhi hajatnya. Nah, sampai orgasme cek kunya mana tibi selake. Nah, fa inna inzalaha rubbama ta'akhkhar, karena orgasme puncak dari wanita kadang-kadang terlambat ketimbang ke laki kento. Jadi kan ini sebenarnya juga saya bini. Nah, beda teori lah. Sanadjana hadis lemah, dhaif hadis ini. Kenapa? Dawuh Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jama'a ahadukum ahlahu." Lamun salah setong bana kompol ben binina, falyasduqha, maka hendaklah dia berbuat jujur kepada istrinya. Summa idza qada hajatahu, lamun menyelesaikan hajatnya selagi mereka ada, qabla an taqdiya hajataha, sebelum si bini tamare kita mare, fala yuajjilha, dalam satu riwayat fala ya'jalha, jaru kaburu hatta taqdiya hajataha, sampai si bini tuntas. Sampai si bini tuntas. Baik, minta izin ke lu mula karga buruk. Minta izin ke si bini, minta maaf. Baik, kita lanjutkan kan toh. Ini kan masih ada kan toh. Kan tak ada teori loh. Duki apa dia benar, ternyata apa ada teori lagi. Baik, wa minal adabi, di antara adab-adab yang toh bagian dari nomor 10, anta tazirah al-haid bi izarin min hikwaiha ila ma baina ar-rubbah was-surrah. Naam, idza arada al-istimta' biha. Nik bini lamun datang bulan al-haid, sementara saya laki tero akompol lah, tero te dunga reng-reng, maaf tero aluk gelua semua mana maka hendaklah saya bini kata kui sarong. Nah, kui sarong di antara rukbah, di antara lutut sampai surah, sampai bucel. Ya kan toh. Baik. Kan toh kenapa aku tu wajib? Punten tak wajib kan toh. Sejelas setong saya tak oleh kun, aku ampol tak oleh Teka tanggui sarong tapi ngas teteh. Ngas teteh. Tak kau mi kepaleset. Nah. Karena menabi head lah karena oleh menabi istihad tu kayak Badan ni bini istihad tu saya kayak minta tak beri. Susah saya bini ni kah? Saya istihad tu bini head, saya kayak minta. Halal. Oleh kau ingin tak apa-apa. Saya bini tak tahu ke hukum. Padahal istihad tu bini head. Nah, mana bini head tak ingin jelas. Susah. Allah adabu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang masa haid dan datangnya haid. Kasihan apa? Kompol ketika haid. Qul huwa adan. Haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil, maka jauhilah wanita, maksudnya jangan berhubungan suami istri di tengah-tengah haid fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Acak sampai ban semak ka binin ban sampai binin ban soceh. Kita tu lila. Dalam soal Al-Baqarah. Terus kenapa dia bunuh Sayyidah Aisyah? Ada Abu Aisyah dalam riwayat Bukhari Muslim, kanat ihdana idza kanat haidon. Salah setong dari kula dari rajin-rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun haid farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha. Rasulullah kasokan kanggo kompol reung-reung mubasyarah. Niki ini berhubungan badan niki. Kenapa? Amaraha an ta'tazirah. Nyoro baginda Nabi SAW supaya rajinah ngangkui sarong fi fawri haidiha, ketika haid, summa yubashiru furuh pas along-polong kompol. Naam, ada Bu Sayyidah Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu, siapa di antara benar bisa menguasai
syahwatnya. Kama kanan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, pada Nabi sebisa menguasai syahwatnya. Ini kata obat ya. Tapi senajan tak apa pun tidak larangan kewajiban itu diwajib tunggu sarong bentar. Setong saus saya oleh. Engki. Nah apa? Dalam setong hadis sahih riwayat Imam Muslim, dawuh Nabi alaihi salatu wassalam, engki isnau kulla syai'in illa nikah. Lakoni apa baik waktu bidin haid kecuali berhubungan. Nah, berhubungan engki. Sejelas. Kan itu kan bada setong riwayat dari sababu rudil hadis, ketika beberapa sahabat para sahabat tanya ya Rasulullah, orang-orang Yahudi kak dintoh mana bisa bini head tak ya cengakan, tak ya tedung asareng, tedung terpisah, tempat tidur terpisah. Nah pas toron ayat gila kan toh sababu nuzul ayat pas ada Rasulullah SAW, nah isna'u kulla syai'in illa nikah, lakoni apa baik kecuali berhubungan. Nah kan itu riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari tak meriwayatkan hadis kak dinto. Kita lanjutkan ada sekoni kan toh. Wa min lastarim pun wala jelas kan toh, wala yajuz wat'uha fil haid, jelas, wala fid dubur, tak kenging punten dubur, jelas kan toh, dosa raja mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Dawuh Nabi Rasulullah SAW, terlaknat seorang laki-laki yang berkumpul dengan istrinya di duburnya. Engki mungkin ajunan penjenengan emot dan kurang ngapareng ketika orang Yahudi mengatakan, yang orang Yahudi dimin kan dari Jabir bin Abdullah, orang Yahudi kan Rasulullah ngocak sapa-sapa, nah saya mendatangi istrinya, nah min duburiha fi kubuliha. Contoh, kan tentu mengajarkan sex education mungkin, dan dalam Islam tidak boleh seperti itu kan. Siapa-siapa sih mendatangi istrinya aku dari belakang min duburiha, bani fi duburiha, min duburiha fi kubuliha. Nah, tapi ya ada atau cuna. Jabuna orang Yahudi ngucap mun andi anak diki juling lenglang. Oh, sekasa lenglang. Napa dawuh Rasulullah kan toh? Kan toh. Oke, ini tak apa-apa. Diperdengarkan oleh Nabi SAW. Baik, faktu kenapa datangi annasyitum faktu harsakum nisaukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum. Toron firman Allah, istri kamu adalah ladang kamu, kerjakan ladang kamu, terserah kamu. Engki. Tapi fi duburiha, terlaknat di duburinya. Kita lanjutkan. Wa man arada an yujami amarratan tsaniyah, siapa-siapa orang yang setelah kompol untuk kedua kalinya, maksudnya roda kedua. Engki. Otaba ulama ada buaki mungkin andi bini dua, mari pertama ngeleke kedua, berarti juga menafsir gak ditoh. Niki fal yausil farjahu, membersihkan kemaluannya, wa yatawaddo, ngala wudu geluh untuk ronda kedua atau ketiganya atau keempatnya. Ya itu. Badadhalillah. Niki dawuna Nabi ahli sallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda. Lamun salah satu dari kompol ben binina berhubungan badan dengan istrinya, pas tero abelia pole an yauda falyatawaddo, maka ngala wudu. Nah, kata riwayat Imam Muslim. Bertambahan riwayat lain, fa innahu ansyatu lil audi, karena itu lebih memberi semangat untuk abeli boleh, untuk mengulangi boleh. Kento ansyat, beri lebih semangat terus, menjadikan semangat. Nah, baik. Terus kento bagian akhir mungkin. Bagian akhir. Nah, sunnah. Wa minal adabi an la yahliqa sya'rahu, kan minal adab kan. Imam Ghazali tak mengatakan wajib hukum tentang tak oleh nyokor rambut sya'rahu atau rambut yang ada di badan, wala yuqallima adhafirahu. Nah, tak oleh motong kuku.
motong kuku. Wala yukhriju daman, tidak boleh mengeluarkan darah, acanduk. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Tak kengi engki tapi napa kak dintoh tak kengi haram punten. Ketika seseorang memotong rambut dalam keadaan junub, ni bini atau ngetok obun, ngetok kokoh waktu haid, waktu nifas, kenging tak pun apa, tak ada larangan engki. Jadi tak kotu kalau na junub pakompol ko nah obun pakompol kalau na head deki bila pun secedri head pandi cukeun obun pas ibai sebenarnya betul apa pandi cukeun pokoknya saya ada kenging tak apa punten iki nika tebun ulama tidak ada dalil saya melarang hal itu. Okay. Kalau memang ada, datangkan dalil. Tapi tak ada dalil para rabu. Okay. Dalam beberapa fatwa di antara Ibnu Taimiyah juga dan fatwa ulama lainnya tidak ada keterangan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja tak apa-apa. Malah Al-Imam Al-Bukhari, okay, Al-Imam Al-Bukhari dalam hal keadaan toh mengatakan babun al-junubu yakhruj wa yamshi fis suqi wa ghairihi. Atau babul junubi bisa juga babun bab orang yang sejunub boleh keluar sanajana kita mandi hadis besar, kita ngalak wuduk, saya sunatkan ngalak wuduk mana tak apa keluar dari rumah fis suq ke pasar wa ghairihi atau pekerjaan lainnya. Terus beliau menukil Imam Bukhari ucapan dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Rabah itu salah satu tabi'in yang pernah melihat sahabat dan mati dalam keadaan Islam. Tahun ini ngolaki Nabi SAW. Napa tebuna Atha bin Rabah? Yahdajimul junubu, orang yang junub oleh acanduk, wa yuqallim adfarahu, oleh motong kokona. Nah, wa yahlik ra'sahu, oleh nyokor obun. Wa illam yatawaddo, sanajana tak ngalakone sunat wudu sawat punten. Nah boleh ki mandi wudu punten kenging tak apa-apa. Kentu mana Atha bin Rabah berkanto yang pendapat dipegang sareng ulama saja ini. Karena memang tidak ada dalil sama sekali hal gak dinto. Kita mani bini ibu terakhir kan to. Bakto obu ronto. Obu ronton. Pas boleh pakompol obun mas. Terang. Hanya harus berhati-hati ketika ihram. Nah, menabi ihram sengaja nyokor obu, ngetok kokoh, capok dam, capok badan, beda tinta. Sekarang itu para rabu pas ucapan saya kalimat paling akhir wa ammal azlu fa huwa mubahun ma'al karoha. Adapun azal, al-azal kak dinto mengeluarkan sperma, kek laki mengeluarkan air mani spermanya di luar vagina. Dawun ulama kalau mau merujukan seperti itu, harus izin dulu kepada istrinya. Mungkin dengan alasan tidak mau punya anak, tak mau pakai kontrasepsi, obat-obatan, suntikan KB, tapi dengan cara berazal. Tidak mau pakai kondom atau lainnya pun, mau pakai azal. Nah, izin kasih bini kan dulu. Mau diizinkan teruskan. Makanya ulama kata ma'al karoha dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh, benih haram. Kan toh saya terakhir. Berarti kada dua kan toh nomor 11 sekarang nomor 12. Insyaallah saya bakal datang insyaallah taala. Saken toh para rabu mat sakalangkong. Nyoon maaf. Yareng kita akhiri kok kalaban kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.